هما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya di kesempatan yang baik ini di malam Jumat. Kita diizinkan untuk sama-sama mengukir kebaikan di tempat yang mulia ini dengan majelis yang mudah-mudahan mengingatkan kita pada Allah, mengokohkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yaitu dengan mempelajari bagaimana jalan yang ditempuh oleh para ulama al-hadis, ulama ahli sunnah, yang sesungguhnya dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada asas yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu sudah cukup untuk menjelaskan apa yang harus dijelaskan kepada umat manusia. Tidak seperti yang diklaim oleh sebagian bahwa untuk meyakinkan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan atau ateis perlu ilmu-ilmu lain selain Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Nabi dulu juga menghadapi orang-orang ateis, menghadapi orang-orang paganis, menghadapi orang-orang apa lagi? Semua aja lah, musyrikin, orang animisme dan sebagainya. Waalaikumsalam. Nabi alaihissalatu wassalam untuk menghadapi, mendakwai orang itu semuanya cukup dengan mengajarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Jadi tidak benar kalau seandainya kita harus ini tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis. Inilah yang menyebabkan penyimpangan kaum Mu'tazilah dulu, lalu diikuti oleh aliran-aliran lain yang semetode dengan mereka. Namanya beda tapi asas metodologinya, cara berpikirnya, pijakannya sama, yaitu mendahulukan akal daripada nakal, atau buat akal mendominasi wahyu. Walaupun mereka tidak mengatakannya seperti itu, tapi kenyataannya memang seperti itu. Semua wahyu masih tunduk pada logika. Kalau tidak, selamat dipreteli atau ditolak dengan berbagai alasan. Nah, ini pembahasan kita kemarin, Syekh. Zammu ilmil kalam wa bayanu annahu mansya'u kulli bid'atin wa dhalalah. Yaitu tercelanya ilmu kalam dan bahwasanya dia adalah punca dari segala kesesatan dan bid'ah. Sahih? Serius ya? Semua kesesatan bid'ah lahir dari ilmu
Ilmu kalam ini. Ilmu kalam. Allah musta'an. Oleh sebab itu dari awal, dari sejak lahirnya atau timbulnya ilmu ini di kalangan kaum muslimin, ahlul hadis sudah pasang kuda-kuda, tidak pasang badan ya, pasang kuda-kuda, bahwa mereka jangan sampai terlibat, jangan sampai ikut terseret oleh sumber segala bid'ah dan kesesatan itu, sehingga mereka pun dituduh sesat, karena tidak mengikut aliran sesat. Akhirnya mereka yang disesatkan. Biasa. Itu biasa. Tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali disesatkan oleh orang sesat. Sah? Hanya yang tidak sesatlah yang tidak menyesatkan nabi dan rasul. Coba tengok. Nabi Nuh alaihissalam disesatkan oleh orang-orang sesat, sah? Lalu datang setelahnya Nabi Idris. Nabi Idris sesat? Nabi Idris sesat? Tidak. Maka dia tidak sesatkan Nabi Nuh. Jelas? Karena sesama tidak sesat tidak mungkin saling menyesatkan. Tapi sesama sesat juga tak boleh saling menyesatkan. Datang umat para nabi setelahnya juga tidak menyesatkan nabi sebelumnya, tapi umatlah yang menyesatkan nabi yang datang setelah itu. Semuanya mengaku pewaris bagi yang mengatakan ikut dengan sebelumnya, atau memang dari awal sudah dia menolak secara mutlak. Jadi kalau seandainya kita dituduh sesat, biasalah orang yang sesat biasa menuduh yang tidak sesat juga sesat. Tapi orang yang tidak sesat tahu bahwa orang itu sesat. Di mana dia tahu? Karena dia tahu jalan yang tidak sesat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, rata-rata aliran sesat semboyannya tidak boleh saling menyesatkan. Kerjanya menyesatkan orang terus. Kerjanya menyalahkan orang terus. Kerjanya membid'ahkan orang terus. Padahal tidak ada terus membid'ahkan kan? Justru lebih banyak mensunnahkan. Tapi begitulah. Sedangkan aliran yang tidak sesat, ya bersatu aliran sesat menyesatkannya, mereka tidak terpengaruh. Tidak apa? Karena dia tahu itu jalan benar. Apa indikatornya, apa barometernya? Kalau dijadikan akal logika sebagai barometernya, maka banyak aliran yang sesat itu benar semua. Kalau perasaan yang jadi landasannya, tidak ada aliran bid'ah yang tidak ada aliran bid'ah yang sesat. Sah? Tidak mungkinlah ulama banyak di situ. Sah? Tidak mungkinlah habib banyak di situ. Tidak mungkinlah wali banyak di situ. Tidak mungkin sesat. Padahal ada wali sesat. Ya, wali kan bagi dua, wali rahman, wali syaitan. Jadi oleh sebab itu maka kita disuruh mengenali kebenaran sebelum mengenali kebatilan. Sebab siapa yang tahu yang benar sangat mudah mengetahui yang salah. Tapi siapa yang tahu yang salah, yang salah pun dia tidak tahu, apalagi yang benar. Makanya tuan-tuan, kalau mau ujian yang dia hafal yang salah apa yang benar? Kenapa? Karena tahu yang benar pasti tahu yang salah. Tapi kalau tahu yang salah, tahu yang benar? Tahu yang benar? Tidak lah. Coba lah antum misalnya mata pelajaran PKN, sah? Pancasila ada berapa? 5 kan? Kalau antum hafal yang 5 ini, yang bikin 15 berarti antum tahu itu salah. Sah? Yang hafal 6 tahu bahwa salah. Coba yang jawab dari benar tahu. Hafal undang-undang. Sah? Undang-undang dasar misalnya.
Apa yang benar? Undang-undang tentang kebebasan berkeyakinan dan beragama. Undang-undang dasar pasal? Nah, dah lupa. Ini kalau tidak tahu yang benar, main coret-coret terus nanti itu, sah? Kalau tidak tahu yang benar, pasti terpengaruh oleh keadaan. Rasa-rasanya Ustaz Dasman ini juara umum terus kan? Ini ikutnya yang juara, yang ikutnya yang juara umum, padahal di situ dia salah. Oh, ini hafalannya nih orang cerdas nih, tahu nomor ayat, tahu itu semuanya, padahal dia salah. Kenapa? Karena dia tidak tahu mana yang benar. Itulah pentingnya kita mengetahui yang benar dulu. Habis itu tidak perlu tahu yang salah. Tidak perlu tahu yang salah. Ya, kalau mau tahu juga tidak apa-apa. Ya, kalau mau tahu juga tidak apa-apa. Tapi kalau duluan masuk ilmu yang salah itu, supaya payah masuk yang benar. Allah musta'an. Nah, inilah modelnya. Kalau antum tahu sunnah, bagaimana sunnah itu diterapkan, bagaimana sunnah diajarkan Nabi, bagaimana sunnah itu diwariskan oleh para sahabat kepada para tabi'in, disalin seperti itu, antum tahu semua langkah yang berbeda dengan itu, tahu itu salah. Jelas ya? Tahu bahwa kita itu salah. Jadi sederhana saja, apa saja masalah sholat, tengok Nabi, tengok sahabat, karena sahabat pasti mirip dengan Nabi. Habis itu datang di antara tabi'in mulai beda-beda, sah? Mulai beda, balik lagi ke mereka yang mereka sepakati tadi. Yang lain ini pasti ada kekeliruannya. Ma'asyur kiram rahmati Allah. Jadi sangat mudah kalau antum tahu. Tapi kalau tidak, maka yang ini akan terpengaruh. Nah, di antara kebatilan yang banyak menjadi sumber segala bid'ah dan kesesatan adalah ilmu kalam tadi. Lalu Syekh mengatakan, fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, fa hal la zakarta lana hujjatahum fi zammil kalam min kitabi rabbina tabaraka ta'ala. Syekh, antum sembarang mengatakan ilmu kalam itu adalah sesat, sumber segala bid'ah dan kesesatan, dan antum nukil dari para ulama-ulama sebelumnya. Ini tidak salah nih, tidak salah ini. Ada dalil, kan itu lagi kan? Ngaji sekarang kan orang minta dalil semua, sah? Ada dalil apa enggak? Nah, kenapa enggak? Bisakah kau sebutkan hujjah para ulama yang kau nukil perkataannya, yang kau katakan bahwa ahli hadis menolak itu semua? Ada enggak hujjahnya? Min kitab Rabbina tabaraka ta'ala, dari kitab Rabb kita, yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnati nabiyina, dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa min aqwalis salaf, atau dari perkataan para as-salaf. Ya, ini as-salaf juga bukan yang hidup di abad ketiga, tiga abad pertama saja, enggak. Jadi kalimat as-salaf jenis tertentu, bukan semua yang hidup di abad tiga abad pertama. Karena di tiga abad pertama itu banyak tuh, ada Abu Jahal juga di situ, salaf juga. Enggak. Kemudian ada Fatulah Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Khawarij, ada Syiah di situ. Masuk salaf? Enggak. Maka ketika disebut dengan as-salaf, yaitu jenis tertentu, yaitu mereka yang beragama seperti Nabi dan para sahabatnya. Kalau tidak, itu tidak masuk yang dimaksud dengan as-salaf ketika kita menyebutnya dari sisi istilah. Nah, wa man taqaddama min ulama'il ummati wal a'immah, dan siapapun ulama umat dan para imam terdahulu. Tentu saja, kenapa yang terdahulu kita utamakan? Kenapa ulama yang dahulu lebih utamakan dari ulama belakangan? Lebih dulu mengetahui. Ya juga ya. Nah, karena mereka ulama terdahulu itu sudah jelas
Yang sesat dah jelas, sah. Yang selamat juga sudah jelas. Kalau sekarang, yang sekarang masih hidup nih, tidak jelas, sah. Abu-abu. Kemudian yang meninggal di kalangan orang dahulu dengan yang meninggal di belakangan juga beda, sah. Mereka itu adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang belakangan tidak, dan seterusnya. Qila lahum, atau qila lahum, dijawab orang yang bertanya tadi dengan mengatakan kepadanya, na'am, iya, siap kita sebutkan. Sawfa nazkuru min zalika ma tatma'innu bihil qulub. Akan kita sebutkan dalil yang membuat hati Anda tenang. Wa ta'hil uqul, dan bisa dipahami dengan jelas oleh akal kita. Wa yakunu hujjatan lil muwafiq, dan menjadi hujjah bagi yang setuju. Wa burhanun al mukhalif, dan menjadi keterangan bagi yang tidak setuju. Artinya sudah kita jelaskan. Fa naqulu wabillahi taufik, maka kita katakan dengan mengharap taufik dari Allah SWT. Al hujjatu zammil kalami wal jadal, hujjah dalam mencela ilmu kalam dan ilmu debat. Wa in kana al-ghayatu minhu isabatul haqq, sekalipun tujuannya untuk mencari kebenaran. Wa itsbatul hukmi sahih min kitab rabbina tabaraka wa ta'ala, atau untuk mengisbat hukum yang sahih dari kitab rabbina, kitabullah azza wa jal. Naam, dalilnya dalam kitabullah qauluhu azza wa jal, yaitu perkataan Allah SWT, ma yujadilu fi ayatillahi illa allazina kafaru. Tidaklah yang berjidal, yang berbantah dalam ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Dah mulai mengkafirkan nampaknya. Dengar dulu, jangan terlalu cepat memponis. Artinya Allah sebutkan bahwa membantah ayat-ayat Allah dengan logika itu asalnya adalah bahwa membantah ayat-ayat Allah itu pada asalnya adalah sifat orang kafir. Sebab orang beriman bagaimana sifatnya? Alhamdulillah, sami'na wa asaina. Sami'na wa ata'na. Sedangkan orang-orang kafir tidak langsung menerima, mesti berjidal dulu, mesti membantah, apapun dibantahnya. Maka sifat ini pada asalnya membantah ayat-ayat Allah adalah sifat orang kafir. Jangan tersinggung dah. Salah sendiri kenapa suka? Salah sendiri kenapa suka membantah? Anda tidak disuruh meneliti, tapi Anda disuruh untuk meyakini. Untuk apa lagi diteliti? Datangnya dari yang maha teliti. Untuk mengenali Allah, ada yang lebih pandai menjelaskannya lebih dari Allah? Ada yang lebih pandai dari Rasulullah? Tidak. Ada. Ada yang lebih pandai menjelaskan tentang Allah dari Allah sendiri? Hebat loh ya. Nah, Allah sendiri lebih pandai menjelaskan tentang dirinya. Lalu Anda dengan ilmu kalam dan ilmu debat ini membantah Allah tabaraka wa ta'ala. Oh enggak, Allah makna kan kita harus paham bahasa Arab. Masya Allah, hebat orang tu bahasa Arab. hebat bahasa Arab. Ya, dari mulutnya hebat bahasa Arab, tapi realitanya tidak. Seperti kan mengatakan bahwa sifat Allah dalam Al-Quran bersifat majaz. Kayak tidak pandai bahasa Arab contoh. Apa majaz itu?
Yaitu bahasanya bahasa kiasan. Kiasan itu apa artinya? Kias. Kias itu artinya mengukur, membandingkan. Jadi membandingkan. Berarti kalau membandingkan mesti ada pembandingnya, ada yang dibandingkan, dan harus ada keserupaan di antara keduanya. Sah? Nah, kalau antum Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dianggap itu sebagai bahasa majaz, berarti antum harus menyerupakan Allah dengan selainnya. Nah, yang seperti ini sah atau tidak dalam ilmu bahasa yang disebut ilmu balaghah? Pandai balaghah mah? Jelas tidak sah. Apa sebab? Kenapa tidak sah? Nah, menurut bahasa, bukan masuk akidah. Karena antum bilang nanti Allah tidak ada yang serupa dengannya, itu akidah. Menurut bahasa, harus ada wajah sabahnya. Harus ada sesuatu sifat yang sama di antara keduanya. Ada yang sama dengan Allah dan makhluk, kan tidak ada orang. Berarti membandingkan dua hal yang berbeda. Itu penghinaan. Sama dengan antum membandingkan tajamnya pedang kesatria itu ya seperti pisau dapur. Wah, ndak kena tajam pisau dosanya. Tabola agar-agar langsung deh. Ini penghinaan kan? Sah? Jadi saking tajamnya agar-agar terbelah lurus gitu. Itu pujian atau penghinaan? Jadi ketika antum katakan kekuasaan Allah di atas, itu sama dengan penghinaan. Memang di bawah tidak ada kekuasaannya. Ditumpuk di atas saja. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimat. Jadi katanya pandai bahasa Arab, tapi kacau bahasa Arab. Allah musta'an. Ya, pandai bahasa Arab katanya. Lucu kan? Iya. Yang lebih lucunya orang awam bilang orang Arab tidak pandai bahasa Arab. Itu banyak tuh. Wahabi tidak ada yang pandai. Kan tidak lucu tuh. Ini wajib. Iya, nyabuin uang Wahabi tidak pandai bahasa Arab. Ini Wahabi itu uang mana? Weh. Kan lucu tuh. Ini suku Medok ya kan? Asal itu nyabi uang Wahabi tidak pandai Arab. Ini Wahabin wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa suku? Hah? Bani Tamim. Tamim itu suku lama atau suku baru? Mana ndak lu pada suku Domo? Jadi kadang-kadang kita ini tidak sadar diuntung kawan-kawan. Iya. Lebih hebat pula lagi wong Aju bahasa Arab daripada wah itu tidak lucu, tuh. Nah, jadi kadang-kadang itu bapur bakal kau bawa kan ini tidak pandai ada di antum rela enggak atau terima enggak bahwa misalnya orang Arab lebih pandai bahasa Aju daripada Dasman? Terima? Apa dia buat macam itu? Cuman mereka tuh ngikut syekh-syekhnya di sana. Jadi memang ada guru-guru mereka yang juga ngomong besar seperti itu. Iya, bahasa ada pandai Wahabi satu bahasa Arab katanya. Kalau dongon bahasa Arab ini dengan bahasa Arab syekh Wahabi itu jauh tinggal. Tapi apa belum? Begitulah. Anak saya kita melihat orang-orang yang serba kekurangan memang paling ahli mencemooh. Kan ya? Mencemooh pandainya tidak ada prestasi lah. Ini yang ada adalah cuma suka mencemooh. Allah musta'an. Janganlah bilang tidak pandai bahasa Arab. Nanti diketawakan kita sama. Nah, ini ketawakan bukan orang Arab, sama keledai orang Arab nanti. Ini ketawa sama keledai orang Arab. Saudara tinggal di Arab pandai bahasa Arab. Iya kan? Keledai Arab pandai bahasa Arab. Hah?
Nggak pandai. Itu apa cara nyuruh semua orang tuh pakai bahasa Arab kan? Woi, tonton manggil kucing sini pakai bahasa apa? Hah? Woi, oyen gitu ya? Bahasa Arab tuh. Bahasa kita. Jadi kaum muslimin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma yujadilu fi ayatillah illa allazina kafaru. Tidaklah berjidal, memperbantahkan, memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi pada asalnya ini sifat orang-orang kafir. Wa qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka ya Muhammad tidaklah mengajakmu berlogika, melakukan analogi-analogi dan banding-banding itu kecuali hanya sekedar berbantah saja. Hanya sekedar ingin membantah. Inhum balhum qaumun khasimun. Memang mereka pada dasarnya orang suka berdebat. Jadi suka berbantah. Jadi apapun yang mereka katakan itu hanya sekedar alasan-alasan. Mereka tawarkan win-win solution. Sebulan agama kamu, sebulan agama. Mungkin mereka melakukan itu. Mungkin. Enggak. Hanya sekedar untuk mengalihkan isu saja. Mereka hanya sekedar untuk mengurangi arus dakwah. Kan banyak apa namanya masjid. Nantilah. Allah musta'an. Nantilah ya. Allah musta'an. Jadi ini dalilnya bahwa jidal yang merupakan asas di ilmu kalam itu adalah debat. Berdebat saja kerjanya. Kalau begini mesti begini. Ada dalil? Enggak. Ada ilmu? Enggak. Kan dikatakan kalau seandainya Allah di atas mesti bertempat. Taib. Yang mengatakan mesti bertempat itu siapa? Ada dalil dari Al-Quran Sunnah setiap yang di atas mesti menempati yang di bawahnya? Terus siapa yang bilang? Akal mereka mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau di atas mesti berjisim sampai sudah cukup mesti berbatang tubuh. Yang bilang itu siapa? Ada dalil bahwa segala sesuatu di atas sesuatu mesti berjisim, mesti berbatang tubuh. Ada dalil enggak? Lalu yang bilang apa? Akal mereka lagi. Nah, apakah semua akal mereka ini benar? Enggak. Berapa banyak benda di atas tidak menempati yang di berapa banyak benda yang di atas tidak menempati yang di bawah. Berapa banyak benda di sekitar kita tetapi tidak berbatang tubuh. Kan sering kita ulang. Apa contohnya? Listrik, angin, apa lagi? Apa lagi? Akal. Ada akal? Wih. Akal ada apa tidak? Ada. Sah? Buktinya akal sama satu sama lain atau tidak? Enggak. Ada akal pendek? Ada akal jujur, ada akal galiu. Sah? Nah, ada sifat-sifat akal itu. Tapi pernah tuan-tuan tengok akal itu? Sah? Berarti mesti semua yang ada berbatang tubuh? Ya tidak. Jadi kalau antum katakan kalian mujassimah karena mengatakan Allah di atas aras, karena kalau di atas mesti berbatang tubuh, antum tulah lambat pahamnya. Sah? Habis itu bilang juga orang lain yang dongok.
padahal awak yang tidak paham. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Kok marah tuntun? Makanya jangan bilang orang lain enggak paham. Jadi jangan nuduh-nuduh orang dengan keyakinan Anda sendiri. Nah, berarti kalau seandainya tidak mesti mujassimah di atas, tidak mesti bertempat kalau Allah di atas, berarti biarkanlah dia di atas. Semua yang antum takutkan itu tidak terbukti. Kalau tidak terbukti, kenapa ditakuti untuk meyakini itu? Kan mereka kan takut meyakini kalau Allah di atas mesti bertubuh, mesti menempati, mesti membutuhkan. Itu sudah kita jawab. Enggak, semua yang antum katakan itu tidak ada. Berarti ada lagi yang perlu ditakutkan mengatakan Allah di atas aras? Enggak ada lagi kan? Yakini itu, jangan bantah lagi. Tapi mau enggak mereka? Mau enggak? Kalau enggak berdebat, enggak ilmu kalam namanya. Ya, kalau enggak suka mendebat, enggak ahli bid'ah namanya. Jelas? Jadi ahli bid'ah itu memang suka mendebat. Karena Nabi katakan kullu bid'atin dhalalah, onda katanya sah. Lalu dicarinya perkataan para ulama yang seolah-olah mendukungnya tetapi sama sekali tidak mendukung karena dipelintir. Tadilah alasannya kan dalilnya apakan saja dulu, nanti kalau apa bisa diapakan itu. Pokoknya jangan apa-apa. Bila apa? Nggak apa-apa. Apakan aja. Sah? Buat aja dulu, nanti ada dalilnya tuh. Ada dalil. Tapi disuruh buat yang disuruh tidak mau pula. Begitulah. Jadi sebab itu kaum muslimin dan muslimat, dengan ayat ini yang disebut oleh Syekh, bahwasanya terbukti Allah tidak menyenangi ilmu kalam. Karena berujung pada berbantah terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Tolong catat, mohon maaf nih. Pernah enggak sahabat berbantah gara-gara memahami Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa? Bawa sini. Kalau ada, enggak ada mereka berbantah sedikit pun. Kapan berbantah? Kapan terjadi berbantah? Bila baru terjadi berbantah memahami Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa? Setelah datang ilmu kalam ini. Setelah datang ilmu kalam ini, sahabat tak berbantah, tabi'in tak berbantah, sampai datang ilmu kalam ini mulai orang berbantah. Kalau kerjanya bikin orang berbantah, baik atau tidak? Kalau kerjanya bikin orang berbantah, baik atau tidak? Berarti harus dibuang ilmu ini. Itu kurikulum, banyak nanti yang tidak dapat mata kuliah ngajar. Kalau itu salahnya, ajarkan aja lah yang lain yang lebih bermanfaat daripada ilmu kalam. Lebih ajarkan ilmu tauhid, ilmu iman, akidah, banyak yang bisa diajarkan daripada ngajak orang berdebat. Allah musta'an. Azan ya? Nanti kira kira berdebat gitu. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Sudah. hayya 'alas salah, La haula. hayya 'alas salah, La haula. hayya 'alal falah, La haula. hayya 'alal falah, La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma. la ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati was-salati. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, qaddama Allah subhanahu wa ta'ala man yujadilu fi ayati Allah ta'ala wa man yakhasimu fiha, wa bayyana anna hadzal jidala mukhasama innama huma min sifatil makhzulin min al-kuffar. Amma al-mu'minun fa yaquluna amanna bihi wa sami'na wa ata'na. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di awal bahwa orang yang berjidal, membantah, berdebat tentang ayat-ayat Allah, wa man yukhasimu fiha, dan membantah di dalamnya, wa bayyana anna hadzal jidal, dan Allah jelaskan pula bahwa perbantahan dan debat seperti ini innama huma min sifatil makhzulina minal kuffar, pada asalnya adalah sifat orang-orang hina dari kalangan kafirin. Ammal mu'minun, adapun orang-orang beriman, fayaqulun, mereka akan mengatakan sami'na amanna bihi, kami beriman kepadanya. Jadi mereka tidak memasukkan keraguan-keraguan sedikit pun ke dalamnya. Lihat para sahabat, tidak ada mereka berdebat dalam masalah-masalah ayat sifat ini. Sah? Ya. Kecuali hal-hal yang sifatnya masuk dalam bab, misalnya berijtihad dalam memahami ayat, itu pun jarang. Seperti walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi Muhammad telah melihatnya di kali yang lain, inda sidratul muntaha, di sisi sidratul muntaha. Abdullah bin Umar memahami itu adalah Nabi melihat Allah. Nabi melihat Allah, dia pahami dari ayat. Lalu dibenarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah itu Abu Abdurrahman. Tapi tidak boleh saling menyalahkan ya. Salah itu, tapi tidak boleh saling menyalahkan ya. Menyalahkan boleh mana? Ya wajib, menyalahkan salah itu wajib. Tidak ada bahasa tidak boleh saling menyalahkan itu, hanya orang-orang yang salah aja itu. Menyalahkan itu wajib, tapi mencari-cari kesalahan itu tidak boleh. Jelas? Kalau salah ya katakan salah, selesai. Karena Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur aduk yang hak dengan yang batil. Kalau dilarang mencampur aduk, berarti harus dipisah. Kalau harus dipisah, harus jelaskan ini benar, ini salah. Kan ada ijtihad, sana ijtihad iyalah. Kalau ijtihad boleh berbeda, tapi ada ijtihad yang salah, ada ijtihad yang salah, betul semua ijtihad, enggak kan? Kalau jelas salahnya boleh disalahkan, boleh aja disalahkan. Sini ijtihad Abdullah bin Umar memahami bahwa Allah dilihat oleh Nabi, lalu dibetulkan oleh Aisyah. Aisyah di mana dapat ilmunya? Langsung dari Nabi sendiri.
Kan yang diperselisihkan ini kan, Nabi lihat atau tidak? Tentu pulangnya kemana? Kalau tuan-tuan berselisih paham, Ustaz Dasman belajar tidak bahasa Syekh Utsaimin misalnya, sah? Sah ya? Woi, yang satu bilang tidak, yang satu iya. Baliknya ke siapa? Ke Ustaz Dasman. Kalau Ustaz Dasman lah mati, tanya ke muridnya, woi. Tanya ke bini. Kan tanya sama istrinya, sah, yang tahu. Makanya Aisyah mengatakan, saya bertanya langsung ke Rasulullah. Jelas kan? Saya bertanya ke Rasulullah, kamu lihat enggak Allah di malam Mi'raj? Kata Nabi, la nurun anna arah. Enggak, saya enggak melihat Allah. Berarti dah selesai, jangan debat lagi. Ada debat setelah itu lagi? Enggak. Itu yang diinginkan dari kaum muslimin itu. Kalau sudah jelas Al-Quran, jelas hadisnya, jangan debat lagi. Paham tuh? Baik. Tuh, sudah kita. Ini terserah juga ya. Kan enggak mesti tamat malam ini semua. Kan baru dia minta dalil tadi. Sah? Bahwa kalam itu, ilmu debat itu tercela atau terpuji. Ternyata tercela. Tentu dalil dari mana? Mulai dari Al-Quran. Al-Quran mencela orang yang berbantah atau membantah ayat-ayat Allah. Karena orang-orang beriman sifatnya adalah menerima. Kalau berita amanna bihi, kalau perintah sami'na wa ata'na, selesai. Karena memang kaum muslimin dan muslimat, diakui atau tidak, sangat mudah dilihat dengan kasat mata. Kalau suka membantah di akidah, mesti juga membantah di bab yang lain. Contoh ya, dalam masalah salat misalnya, masalah salat, kita katakan Nabi mengajarkan seperti ini, sah? Lalu mereka tambahkan di dalamnya. Lalu kita jelaskan Nabi tidak mengajarkan ini, tapi kan baik, sah? Anda tahu baik dari mana? Nggak, ada hadisnya. Ada hadisnya. Ini karena kalau tidak ada dalil, tidak subuhat namanya. Tidak ada dalil, tidak ada subuhat namanya. Lalu mereka tambahkan. Nah, tambahan itu tambahan legal atau ilegal? Hah? Nanti didukung dengan perkataan sebagian ulama pula bahwa zikir dalam salat tidak apa-apa ditambah. Ada yang berpendapat secara mutlak boleh. Sah? Ada dalil? Tidak. Hanya dalil umum bahwa salat itu li zikrillah, asal zikir boleh dibaca. Paham tak? Dalil umum, asal zikir boleh dibaca. Jadi apapun jenis zikir tambahkan aja lah. Tapi apakah itu dibolehkan atau tidak? Nah, kalau cari ada ulama yang bolehkan, semua bid'ah ada ulama bolehkan. Mesti ada yang memboleh. Kalau tidak ada yang bolehkan, tidak akan jadi bid'ah itu. Tapi perkataan ulama dalil apa bukan? Bukan dalil. Nah, maka kembalikan ke ini. Kembalikan ke sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi akan tetap dibantah. Akan tetap dibantah. Sedangkan orang-orang beriman tidak. Saya seperti seorang yang bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dijelaskan oleh Nabi tentang perkara-perkara Islam, lalu dia bilang, saya tak akan tambah dan tidak kurangi. Mantap dia, saya tidak akan tambah dan tidak kurangi dah. Sebab apa? Kalau antum tambah berarti masih merasa kurang. Sah? Hah? Kalau antum masih tambah berarti masih kurang. Kalau seandainya antum kurangi berarti antum merasa tidak perlu. Dua-duanya tidak benar kan?
Kalau merasa kurang dari apa yang diajarkan Nabi, berarti tidak benar. Atau antum mengatakan tidak perlu yang diajarkan Nabi juga tidak benar. Jadi jangan ditambah, jangan dikurangi. Rubah boleh? Tidak juga, tidak boleh dirubah. Sebab kalau berubah berarti Nabi yang salah pasang. Menuduh Nabi tak benar cara memasangnya. Oleh sebab itu ahli sunnah, ahli iman tidak membuka kesempatan untuk berbantah, kecuali hal-hal yang memang bab ijtihad di dalamnya, iya. Tapi kalau sudah masalah akidah, masalah ibadah, itu bukan masalah ijtihad, maka diterima. Maka kata Syekh, amal mu'minun fa yaquluna amanna bihi, kita beriman kepadanya. Jelas ya? Hah? Jelas? Belum nampaknya. Ya. Saya ingatkan dengan contoh konkret ya. Sebab kebanyakan berpikir orang dengan ilmu logika seperti ini selalu berlandaskan pada fakta historis, alasan filosofis, dan kadang-kadang kajian akademis. Sahih? Nah, ketika ini diterapkan dalam bab akidah, maka terjadilah pengingkaran. Dulu kan pernah diterapkan oleh orang cerdas di masa jahiliyah yang digelar dengan Fir'aun Hazil Ummah. Fir'aunnya umat ini siapa? Fir'aunnya umat ini siapa? Tidak tahu ya. Abu Jahal. Wa Allah. Abu Jahal digelar dengan Fir'aunnya umat ini. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa kan Hamzah II kan. Nah, kalau Fir'aunnya umat ini ada Abu Jahal. Ketika Nabi mengalami Isra Mi'raj, Abu Jahal menggunakan pendekatan fakta historis. Apa fakta historisnya? Belum ada sejarahnya orang dari Makkah ke Palestina berjalan pulang pergi semalam. Ini kan kuat nih kan? Alasannya kan? Landasannya fakta historis. Landasan sejarah. Ini juga dulu yang dipakai hujah oleh Kan'an anak Nabi Nuh. Ketika ayahnya bilang, irkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Naik kapal, jangan masuk seperti orang kafir. Dia mengira suruh anaknya, dia mengira ayahnya suruh naik kapal supaya selamat. Lalu dia bilang, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak perlu naik kapal ya, itu ada gunung. Sebab fakta historis mengatakan tak pernah banjir sampai menenggelamkan gunung. Sahih? Jadi alasannya kuat apa enggak? Kuat. Iya, makanya secara historis kuat. Lalu dia gunakan alasan lain lagi. Apa alasannya? Fakta empiris. Kalau tadi historis, sekarang empiris, yaitu pengalaman. Kalau kemarin kan sejarah nih, nggak ada sejarah. Sekarang pengalaman orang-orang Makkah bahwa perjalanan pergi ke Baitul Maqdis sebulan, pulangnya sebulan. Ini juga menguatkan alasan logika ilmu logika Abu Jahal untuk menolak. Kemudian kajian akademis pasti akan mendukung bahwa jarak tempuh ke Baitul Maqdis 1200 kilo. Kalau dibuat dengan kecepatan paling cepat masa itu, kuda dengan kecepatan maksimal sehari perjalanan mencapai 2 marhala,
82 kilo lebih sedikit, berarti minimal minimal ya, memerlukan waktu tempuh tidak kurang dari setengah bulan. Sah? Ini kajian akademis. Jelas ya? Nah, akhirnya Abu Jahal dengan fakta historis dan bukti empiris tambah kajian akademis menolak Nabi Mi'raj, Isra Mi'raj. Gimana? Secara ilmiah kokoh, sahih? Tapi Abu Bakar lebih cerdas, karena dia tahu bahwa yang bawa berita ini orang yang tak pernah berdusta. Maka seluruh kajian akademis, bukti empiris ini dibuang semuanya. Karena berapa banyak teori-teori tidak sesuai dengan kenyataan. Ini teori umum, iya. Tapi apakah berlaku pada Nabi Muhammad dan Jibril alaihissalam? Tidak. Jelas ya. Makanya kalau Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih bertentangan dengan historis atau dengan kultural atau dengan empiris dan logis kajian akademis, saya tidak ragu membuang itu semua. Sebab sudah terbukti bahwasanya wahyu pasti benar, sedangkan data-data itu tidak selalu benar. Dulu orang menolak mencelupkan atau menenggelamkan sayap lalat ke dalam air minum. Sebab secara historis, kajian akademis, bukti empiris bahwa lalat bawa penyakit. Sah? Tetapi orang-orang beriman tidak pernah ragu mengikuti petunjuk Nabi SAW. Hanya orang-orang yang suka berjidal itu yang tidak mau beriman. Akhirnya terbukti ketika mikroskop ditemukan. Tahun berapa ditemukan mikroskop? 1886 ya. Lupa ya antum kaji lama ya. Nah, kalau salah saya tolong dibetulkan ya. Ya saya juga bisa saja saya yang lupa ini. Tapi di akhir abad ke-19 orang baru lihat ternyata apa yang dikatakan Nabi benar. Dokter-dokter yang menamakan dokter muslim pun sebelumnya banyak menolak, sekarang tidak bisa lagi nolak. Makanya iman Abu Bakar lebih tepat daripada kecerdasan Abu Jahal. Akhirnya terbukti tahun berapa ditemukan orang bahwa makhluk paling cepat adalah cahaya. Tahun berapa? Kan baru kan? Awal-awal abad ke-20, abad ke-20. Sah? Akhirnya orang dengan sekarang pendekatan ilmu, teknologi sekarang orang paham. Patutlah Nabi bisa dalam waktu semalam pulang pergi, naik pula ke sana, karena yang bawanya bukan Abu Jahal yang bawa, tapi yang bawa adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril terbuat dari apa? Cahaya. Borak terbuat dari apa? Cahaya. Cahaya berapa kecepatannya? Dulu Abu Jahal tidak tahu itu. Cahaya kecepatannya hanya 300 kali 10 pangkat 8 per detik, bukan per jam. Kalau sempat Abu Jahal tahu itu dulu, mau dia beriman? Belum tentu juga. Ya, orang kafir mau. Kalau sudah masuk kesesatan dalam hati, payah mengaku beriman itu payah.
Makanya bersyukurlah kita diberikan Allah mau langsung menganggukkan apapun kata Allah dan Rasul. Tidak mau bantah. Banyak yang bantah, hebat-hebat orang bantah. Tidak, kita tidak butuh orang hebat. Kita butuh orang yang taat. Sah? Oh, hafal dia. Kita tidak butuh yang hafiz. Kita butuh yang yakin. Apa guna hafiz tapi tidak ya? Dia yakin. Paham ya? Orang-orang cerdas banyak, tapi yang mendapat hidayah sedikit. Tapi alhamdulillah yang dapat hidayah itu semuanya cerdas. Tapi bukan karena cerdasnya, karena Allah yang berikan itu. Hanya orang temukan cahaya ternyata makhluk paling cepat. Kecepatannya hanya 300 juta kilometer per detik. Berarti kalau Makkah ke Baitul Maqdis berapa jam tuh? Hah? Skip aja lah ya. Jadi ya 1200 kilo cuma. Padahal kecepatannya adalah 300 juta kilometer per detik. Baitul Maqdis 1200 mah. Itu tidak jaya. Cuman itulah. Kadang-kadang tetap kambing walaupun terbang. Tetap kambing walaupun terbang. Andainya Abu Jahal dibuka kepada yang rumus fisika itu, hal menurut ahli peraih Nobel Nobel, bahwa kecepatan Jibril itu mencapai kecepatan cahaya 300 juta km per detik, dan cahaya orang tidak ada mau cahaya. Nah, ada juga masih yang tuh. Dengan kecepatan seperti itu, niscaya aku manusia pasti akan ya tercabik-cabik. Tuh. Itu kalau yang bawa sekali lagi Abu Jahal. Iya, kalau antum bilang itu api yang sebesar itu akan menghanguskan, menggosongkan tubuh Ibrahim. Sah? Terus kenapa menjadi bardan wa salaman? Secara teori Yunus berhari-hari dalam perut ikan. Antum kalau percaya cobalah sekali masuk. Sejam jadilah. Kalau tidak mau keturunan ikan masuk ya perut ular piton aja. Nak uji coba. Sejam dah. Mungkin tak sejam, 3 menit lah. Jadi itu katakan. Makanya selalu kalimatnya laula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena dia ahli tasbih. Sah? Allazi barakna haulahu. Kami berkahi di sekelilingnya. Makanya Ibrahim ketika mau jatuh ke api, datang malaikat Jibril. Bahasa kita ya. Nah. Perlu bantuan? Tidak. Kata Ibrahim, kepadamu saya tidak butuh. Tersinggung Ibrahim? Tersinggung Jibril? Tahu, tersinggung dunia. Iya, kalau tidak dapat bantuan, tidak dapat pemasukan kan? Kalau Jibril kan tidak cari pemasukan deh. Jibril tidak tersinggung. Sebab jawaban Ibrahim benar. Amma ilallahi fana'am. Dalam kesempatan seperti ini, padamu saya tidak butuh. Saya butuh pada Allah. Makanya, faqulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi kalau pakai teori empiris lagi, kajian akademis lagi, hancurlah tubuh. Termasuk tubuh Jibril. Sah? Ternyata hancur apa tidak? Hancur apa tidak? Enggak. Berarti ini di luar kajian akademis. Sama tadi, kalau secara akademis lalat bawa kotoran, kan itu? Kok disuruh minum? Tahulah berapa ribuan kuman di situ, bakteri. Tapi Allah sudah ciptakan. Secara teori, burung gagak kalau melahir menetas anaknya, dia curiga. Apa sebab? Warna kulitnya tidak sama. Jangan-jangan hasil selingkuh.
Akhirnya dia tak urus anaknya. Beberapa hari dia lihat aja dari jauh. Sebab tak percaya dia itu anaknya. Mati, secara teori mati. Karena anak baru lahir perlu perlindungan induk. Tetapi Allah Maha Kuasa. Maka Allah ciptakan pula ulat-ulat yang suka main di sarang burung gagak. Sarang burung gagak pula carinya. Itulah jadi konsumsi anak yang baru lahir tadi. Allah tidak cari, kalau sempat ular dia cari habislah gagak tu kan. Tapi ulat. Jadi semua itu Allah sudah atur sekecil-kecil. Maka Allah jamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'Allah rizquha. Sekali lagi, kalau antum pakai bukti historis, fakta empiris, kajian akademis dan asal logis dan filosofis, hancur. Sah? Tetapi ini di luar historis kita, di luar empiris kita. Tapi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perlu beriman tadi. Kalau masih empiris tidak akan beriman dah. Ya, kalau masih salah filosofis dan logis, ya kalau itu masih itu juga dikemukakan, payah kita beriman dengan hal seperti ini. Tapi bukti menunjukkan Abu Bakar jadi pemenang. Sah? Abu Jahal jadi pecundang. Sah? Ada yang membenarkan Abu Jahal? Ada. Orang kafir pun akhirnya mendustakan Abu Jahal. Gara-gara Abu Jahal ini kami jahil jadinya. Tapi Abu Bakar terpuji bahwa dia tanpa ragu membenarkan, tanpa harus memperhatikan data empiris, fakta historis. Nah, Kan'an tadi tidak mau dengar ayahnya karena berlandaskan fakta historis, bukti empiris, kajian akademis, alasan logis dan filosofis. Akhirnya dia tetap nak selamatkan diri ke gunung, sebab tidak ada cerita banjir menenggelamkan gunung. Walaupun ayah yang sudah ingatkan, dia tetap kekeh dengan apa yang dia yakini. Ayahnya bilang, la asimal yawma min amrillah. Anakku, tidak ada lagi yang bisa menjaga dari perintah Allah hari ini. Gunung-gunung itu tidak bisa, akan tenggelam. Tapi dia tidak percaya. Lebih percaya pada kajian akademis. Paham saya? Allah musta'an. Akhirnya fakana minal mughraqin. Akhirnya dia menjadi orang yang termasuk orang yang tenggelamkan. Ayahnya sudah begitu dengan mukjizat dia ditunjukkan, tidak mau juga. Ya orang tidak beriman, tidak satu pun ayat akan dia terima. Jelas? Makanya ternyata termasuk yang paling merusak iman itu adalah ilmu kalam ini, karena berpijak dari teori, meragukan seluruh informasi sampai diteliti, meragukan seluruh informasi sampai diteliti. Sebenarnya jangan sampai di situ, ya, yaitu yang benar adalah meyakini semua informasi bila datang dari yang maha teliti. Sah? Sebab antum meneliti, saya harus percaya dengan penelitian antum. Sah? Ini datang yang maha teliti, mau teliti lagi. Paham tak? Antum yang meneliti belum tentu teliti, tapi saya percaya dengan hasil ini, hasil penelitian, woi, pakar, profesor, doktor nih, kan itu kan? Kita percaya. Ini datang dari maha teliti, antum mau teliti lagi? Paham? Nah, kalau paham, cukup demikian dulu. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka
umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri, serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.